予定変更だ。Setelah mendapat perintah dari Chrollo untuk membunuh sang pengguna rantai yang tidak lain adalah Kurapika, Machi dan Nobunaga kemudian mangkal di sebuah kafe untuk melihat pergerakan dari orang yang mencurigakan. Sedikit informasi ya teman-teman, bahwa sebenarnya Kurapika menjalankan aksinya dengan sangat mulus dan sistematis. Para anggota genre Ryodan sama sekali tidak mengetahui nama Kurapika. Mereka hanya mengetahui bahwa yang berhasil membantai Ufogin adalah seorang pengguna rantai. Perbincangan mereka berdua ternyata diawasi oleh Gon Killua dan juga Leorio. Mereka bertiga awalnya hanya berniat untuk mencari Kurapika karena sudah berjanji akan bertemu di Yoku City. Namun tujuan mereka bercabang menjadi penyelidikan terhadap genre Ryodan untuk mencari informasi mengenai Kurapika dan juga barang lelangan yang dicuri. Beberapa saat kemudian Machi dan Nobunaga kemudian pergi dari tempat ngopinya itu. Di sisi lain, Sarnak berhasil mendapatkan informasi mengenai Neon dan juga kemampuannya sebagai peramal 100% akurat. Dan Chrollo yang merasa tertarik dengan kemampuan Neon kemudian berniat untuk menemuinya. Sementara itu Kurapika dan para pengawal lain sedang melakukan rapat bersama Bapak Nostret, yang tidak lain adalah majikan mereka. Nostret mengatakan bahwa pelelangan akan dilanjutkan esok hari di tempat dan waktu yang sama seperti sebelumnya. Barang yang sudah hilang atau dicuri oleh genre Ryodan akan diganti oleh Jurotu atau 10 pemimpin besar mafia di seluruh dunia. Sebenarnya barang lelangan sebelumnya masih belum didapatkan oleh genre Ryodan. Barang tersebut masih diamankan oleh Inju Kukuro yang hingga saat ini barang itu menghilang entah kemana. Dan Kukuro sendiri sudah mati dengan ke-9 Inju yang lainnya. Nostret merasa yakin jika pelelangan kali ini akan berjalan lancar, karena Jurotu akan menyewa seorang asasin terkenal untuk membantai genre Ryodan. Asasin atau pembunuh bayaran tersebut sangatlah profesional dan mereka tidak lain adalah Celtic Family. Kembali kepada Gon Killua dan juga Leorio mengetahui target mereka pergi dari tempat ngopi tersebut. Killua berencana untuk mengikutinya dengan menggunakan Zetsu atau menyembunyikan hawa keberadaan. Teknik tersebut sangat efektif digunakan untuk mengintai seseorang. Dan karena Gon juga bisa menggunakan Zetsu, ia akan ikut bersama Killua. Sementara Leorio akan mencari informasi di tempat lain. Dalam proses pengintaian, Machi dan Nobunaga menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Gon dan Killua. Mereka terus berjalan menuju tempat yang sepi. Killua mulai merasakan kecurigaan bahwa mereka akan memancingnya menuju jebakan. Namun ia juga merasa yakin bahwa mereka akan pulang ke markas. Dua hal tersebut membuat Killua merasa bingung antara harus melanjutkan pengintaian atau menghentikannya. Hingga pada akhirnya, Machi dan Nobunaga pun tiba di sebuah tempat di dekat bangunan terbengkalai. Gon dan Killua masih mengintai di dalam bangunan tersebut. Killua memperingatkan kepada Gon jika kedua genre Ryodan tersebut melakukan tindakan yang mencurigakan, sesegera mungkin mereka harus kabur dari sana. Hingga tak lama kemudian Nobunaga menerima telepon dari Pinks. Lalu setelah itu, persembunyian Gon dan Killua pun diciduk oleh Pink dan juga Pakunoda. Killua awalnya menggunakan kecepatannya untuk mengelabui Pink. Namun sayangnya ia tidak bisa lolos darinya. Bahkan ia juga sudah dihampiri oleh Nobunaga yang kemudian menginterogasi Killua. Ia menanyakan kepadanya siapa pengguna rantai. Setelah memperkirakan kemungkinan apa saja yang akan terjadi, akhirnya Killua pun memilih ditangkap oleh mereka, begitupun dengan Gon. Mereka kemudian dibawa menuju markas sembari memberikan pertanyaan mengenai si pengguna rantai. Beruntungnya Gon dan Killua belum mengetahui kemampuan dan juga senjata dari Kurapika, karena mereka belum bertemu lagi di Yoku City. Dan karena hal itu, mereka pun menjawab tidak tahu menahu soal si pengguna rantai. Beberapa saat setelahnya, mereka pun tiba di markas genre Ryodan. Gon dan Killua dihadapkan kepada mereka semua termasuk Hisoka.
アジトへようこそ。Namun sang ketua Krollo tidak ada di sana. Killua menyadari bahwa Hisoka yang menyukai Gon pasti tidak akan membiarkan mereka berdua dibunuh. Karena hal itu, mereka pun pura-pura tidak tahu untuk menghindari kecurigaan dari anggota lain. Gon dan Killua kemudian melihat Shijuku yang sebelumnya beradu panco dengannya. Meskipun Phaeton dan si Franklin sudah meyakinkan Shijuku, namun Shijuku yang sudah pikun ini tidak mengingatnya sama sekali. Hingga akhirnya Nobunaga yang gabut pun ingin bermain-main sedikit bersama Gon. Ready. もう一度。もう一度。 Ia beradu panco dengannya sembari menceritakan soal Ufogin. Baginya Ufogin adalah salah seorang sahabat seperjuangan dalam genre Ryodan. Ufogin sangatlah kuat hingga ia tidak percaya bahwa si pengguna rantai menggunakan cara bersih untuk membunuhnya. Bahkan Nobunaga yang menceritakan mendiang sahabatnya tersebut sampai dibuat meneteskan air mata. Tangan Gon dibuat meneteskan darah karena kemarahan dan kesedihan dari Nobunaga. Mendengar dan melihat hal itu, Gon memprotes sikapnya yang tidak memikirkan para korban yang sudah mereka bunuh. Jika satu orang sahabat yang mati saja bisa membuatnya bersedih, mengapa ia tidak memikirkan ribuan korban tak bersalah yang sudah dibunuh? Emosi Gon terpancing hingga membuatnya menggunakan nennya untuk mengalahkan Nobunaga dalam adu panco tersebut. Namun Phaeton dengan sigap langsung menghentikan pergerakan Gon. Nobunaga yang melihat aksi Gon sedikit dibuat tertarik dengan bocah tersebut. Ketika Killua bertindak untuk membantu Gon, Hisoka tiba-tiba menghentikan pergerakannya dengan niat membunuh. Setelah itu, para anggota genre Ryodan yang lain menanyakan kepada Pakunoda mengenai kejujuran Gon dan Killua. Ketika diinterogasi soal si pengguna rantai, Pakunoda mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki ingatan mengenai si pengguna rantai. Mendengar hal itu, Killua merasa heran apa maksud soal membaca ingatan yang mereka bicarakan. Dan ternyata Pakunoda memiliki kemampuan membaca ingatan target dengan hanya menyentuh dan memberikan pertanyaan kepadanya. Killua yang menyadari hal itu mulai merasa panik karena setelah dipikirkan kembali, ia pun akhirnya memiliki gambaran soal si pengguna rantai. Orang yang memiliki dendam terhadap genre Ryodan dan yang baru-baru ini bergabung ke dalam bodyguard Nesret Family tidak lain ia adalah Kurapika. Killua merasa khawatir karena jika Pakunoda menggunakan kemampuannya sekali lagi, maka itu akan gawat. Beruntung para anggota genre Ryodan yang lain sepakat untuk membuang Gon dan Killua karena dianggap tidak ada hubungannya dengan target mereka. Dengan kata lain, kedua bocah tidak akan dibunuh dan justru akan dilepaskan. Mendengar hal itu, Nobunaga sedikit menyanggah. Ketertarikannya kepada Gon mulai tumbuh. Ia mulai menawarkan kepada Gon dan Killua untuk bergabung ke dalam genre Ryodan. Tentu saja Gon menolaknya. Namun Nobunaga meminta kepada mereka para anggota lain untuk menyerahkan kedua bocah kepadanya sampai Krollo tiba di markas. Setelah itu para anggota laba-laba tersebut mulai membahas soal si pengguna rantai. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Sarnak dari situs Hunter, ia mengetahui beberapa pengawal senior Nostret Family. Si pengguna rantai alias Kurapika tidak ada di dalam data tersebut. Namun dengan mengetahui informasi para pengawal senior itu, mereka akan dengan mudah mengetahui siapa si pengguna rantai sebenarnya. Dengan kata lain, identitas Kurapika akan segera diketahui. Setelah itu mereka pun mulai OTW untuk memburu para pengawal senior tersebut. Di sisi lain, Gon dan Killua sedang dijaga ketat oleh Nobunaga sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dari sana. Di momen itu, Killua sedikit terpengaruh dengan ajaran kakaknya, yaitu Illumi yang membuatnya merasa ketakutan ketika diancam oleh Hisoka sebelumnya. Killua merasa khawatir bahwa dirinya tidak akan berguna bagi Gon yang merupakan sahabatnya sendiri, karena dalam pikirannya selalu dihantui oleh ajaran filosofi dari Illumi. Killua pun kemudian menenangkan diri dengan menampol tembok. Nobunaga mengatakan bahwa ia tidak akan melukai mereka jika mereka tidak mencoba untuk kabur. Ia hanya menahan mereka sampai Krollo tiba di sana untuk direkomendasikan menjadi anggota baru genre Ryodan.
Sedikit saja mereka mendekat ke area jangkauan serangan dari Nobunaga, katananya akan langsung menebas leher mereka berdua. Hingga akhirnya Gon memiliki sebuah ide, yaitu pengalihan. Mereka berencana untuk kabur dari sana dengan cara mengalihkan perhatian dari Nobunaga. Dan mereka pun kemudian mulai beraksi. すっきりしたところで行くか。赤が別のところから出ればいい。出口が塞がれてるなら。 Dalam prosesnya, Gon dan Killua menjebol tembok dengan memanfaatkan kekuatan dari nen mereka. Dan setelah itu, mereka kemudian mengelabui Nobunaga hingga membuatnya kebingungan. Dalam pencarian terhadap kedua bocah, Nobunaga kemudian menggunakan suatu kemampuan nen yang disebut En, yaitu penggunaan lanjutan dari Ten dan juga Ren. Hal itu memungkinkannya untuk dapat mendeteksi musuh dalam radius 4 meter, meskipun mereka menggunakan Zetsu atau penghilang hawa keberadaan. Namun Gon dan Killua ternyata sudah berhasil kabur dari markas genre Ryodan. Setelah itu mereka berniat mencari Kurapika untuk mempelajari nen lebih dalam lagi. Gon dan Killua membutuhkan kekuatan yang sejalur dengan kemampuan mereka. Dan Kurapika yang sudah berhasil mengalahkan Ufoukin akan menjadi kunci petunjuk bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Shin kemudian berpindah kepada Neon yang sedang berbelanja dengan dikawal oleh beberapa bodyguard, termasuk Senritsu dan salah seorang pengawal lain yang bernama Bakso. Tak lama setelahnya, Neon ingin pergi ke toilet karena kebelet boker. Ia meminta kepada salah satu pengawal wanitanya yang bernama Elisa untuk menunggu saja dan tidak usah ikut masuk ke dalam WC. Dan Neon pun kemudian pergi dari sana. Namun setelah beberapa jam kemudian, Neon tak kunjung kembali dari toilet. Merasa khawatir, Elisa kemudian mengeceknya ke sana dan ternyata Neon sudah melarikan diri untuk menuju pelelangan. Karena sebelumnya sang ayah tidak mengizinkan Neon untuk pergi ke pelelangan. Akhirnya ia pun nekat untuk OTW seorang diri. Tanpa disadari olehnya, Chrollo yang sudah menyamar sudah menemukan keberadaan Neon yang menjadi targetnya. Dan mereka pun pada akhirnya pergi bersama menggunakan mobil roda 4 menuju ke gedung pemakaman, yang tidak lain adalah tempat pelelangan diselenggarakan. どういたしまして。検問通れなくて困ってたの。本当にありがとう。 Sementara itu, para pembunuh bayaran yang disewa oleh Juroto sudah berkumpul untuk persiapan memburu target. Yang mengejutkannya di sini, ternyata Kurapika juga ditunjuk oleh Bapak Nostret untuk bergabung ke dalam tim pembantaian genre Ryodan bersama Zeno dan Silva serta para kroco yang lain. Ketika melihat kedua anggota Zoldyck yang ikut dalam misi tersebut, mereka mulai merasa segan, termasuk Kurapika yang tidak menyangka bisa bertemu dengan keluarga Killua. Setelah persiapan usai, mereka pun berpisah untuk menjalankan misi sesuai rencana masing-masing. Kurapika dan Nostret yang sedang menuju ke gedung pelelangan kemudian baru menerima kabar dari Senritsu bahwa Neon sudah menghilang dari land. Ia pun melaporkan informasi tersebut kepada Nostret yang kemudian langsung menyuruh para bawahannya untuk melakukan pencarian. Ternyata Neon sudah berada di gedung pemakaman bersama Chrollo yang sedang berbincang-bincang sedikit mengenai kemampuan peramalannya. Chrollo kemudian meminta untuk meramalkan nasibnya kepada Neon. Setelah itu Neon pun menggunakan kemampuannya pada saat itu juga. じゃあ占ってみるね。 Dan hasilnya, Neon memberikan ramalan berbentuk kalimat puisi yang mengartikan nasib setiap orang yang diramalkan. Hasil ramalan dari nasib Chrollo sendiri berbunyi seperti ini. Kalender kehilangan komponen berharga untuk bait yang pertama. Bulan-bulan tersisa berkumpul untuk berduka untuk bait kedua. Sang penduka kemudian memainkan melodi untuk bait ketiga. Dan untuk bait keempat, yaitu saat bulan ke-11 bersinar cerah. Keempat bait ramalan tersebut kemudian diartikan oleh Chrollo sebagai hasil dari kematian Ufoukin yang berhubungan dengan rencananya di malam tersebut, yang mana kelompoknya dan juga termasuk dirinya akan melakukan pembantaian kepada seluruh orang di gedung pemakaman. すごいね。合ってるよ。 Setelah itu Chrollo dan Neon mulai bergerak ke tempat acara pelelangan diselenggarakan. Namun sebelum tiba di sana,
Chrollo dengan kemampuannya membuat Neon tidak sadarkan diri. 大暴れ。大丈夫ですか？早く医者を呼んでくれ。 Ia kemudian melakukan drama bahwa Neon pingsan disebabkan oleh suatu hal, dan Chrollo meminta kepada para penjaga untuk dipanggilkan ambulan. Ternyata Chrollo tidak berniat membunuh Neon ataupun menculiknya. Ia hanya meminta diramalkan dan juga mencuri kemampuan ramalannya tersebut. Karena kemampuan Chrollo yang merupakan seorang tokusitsu atau spesialis adalah bisa mencuri kemampuan target dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dan pada akhirnya Neon kembali dan dalam pengawasan Nostred. Namun Chrollo berhasil menghilangkan jejak dan tidak ada yang mengetahui kemana ia pergi. Salah seorang dari tim pembunuh bayaran kemudian menargetkan Chrollo sebagai mangsanya. Ia mengikuti jejak terakhir kali Chrollo pergi dan melihat layar monitor CCTV. Ia pun akhirnya bertemu dengan sang ketua laba-laba tersebut di suatu tempat. Terlihat Chrollo sepertinya sudah membunuh seseorang di sana, dan sekarang ia akan berhadapan dengan salah satu pembunuh bayaran tersebut. Sementara itu di sisi lain, para anggota geng Ryodan sudah berpencar untuk melakukan pembantaian terhadap seluruh mafia yang berjaga. 派手にやれ。残された月たちは盛大に弔うだろう。それでもあなたの優位は揺るがない。血塗られた日の目の地に伏す傍らで待ち人に会えるから。この楽団が奏でる旋律で地の月は菊が葉もろとも枯れ落ちて。 Mereka tanpa belas kasih dan pandang bulu membunuh semua orang yang ada di sana. Kembali kepada Chrollo yang nampaknya sudah menuntaskan pertarungannya dengan sangat singkat. Pria itu dibuat menjadi Lego olehnya. Chrollo menggunakan kemampuannya yang mengubah Nen menjadi seekor ikan bernama Indoor Fish. Ikan tersebut hanya bisa hidup di dalam ruangan. Ketika berada di dalam ruangan, target yang termakan oleh Indoor Fish tidak akan mati meskipun sudah menjadi Lego seperti ini. Namun ketika Chrollo membuka jendela di ruangan tersebut, Indoor Fish seketika lenyap bersama dengan targetnya yang juga Wassalam alias Modar. Setelah itu Chrollo menikmati pembantaian yang dilakukan para anak buahnya dengan menempatkan dirinya pada ramalan bait ketiga sebagai penduka yang memainkan melodi kehancuran atas kematian salah satu anggotanya, yaitu Fogin. 下月は高く穏やかに運ばれていく。残された月たちは盛大に弔うだろう。喪服の楽団が奏でる旋律で俺たちからのレクイエムです。